الشيخ حضرة الزبير إلى حضرة الشيخ محمد بن سعيد حضرة حكم وعلى الفوز إلى حضرة عبد الله الكندل إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ البني إلى حضرة الشيخ كيش ونور بني إلى حضرة الشيخ شرف عبد البني إلى حضرة الشيخ أبو محمد حبيب بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا ذريتنا من الله ولدرجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لنا من حقه ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع وأن خالصا مقبولا وحسن تعليم والتلاوة على هدى وسلم في ذلك وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا أن الله ينبه قلوبنا وغالبنا مع الهدى والنور والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام في محنة الامتحان في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Sebuah tanda kitab An-Nawadir. Faidatul fi asli wujudil milhi. Hikayat yang ke-163 pada asal mula al-milhi uyah atau garam. Kila inna Ibrahim alaihissalam dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam an yaj'ala li ummati Muhammadin adalah Nabi Ibrahim itu hendak memberikan suguhan, memberikan jamuan Tuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamati pada hari kiamat. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la taqdiru ala dzalika. Allah Ta'ala menjawab, wahai Nabi Ibrahim, engkau tidak akan mampu melakukan daripada jamuan itu karena Nabi Muhammad paling banyak orangnya. Hebat engkau ini nanti menjamu umat Nabi Muhammad melayaninya. Faqala ilahi, maka Nabi Ibrahim bermunajat, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lamu bihali, engkau mengetahui keadaanku, wa qadirun ala ijabati su'ali, dan engkau kuasa mengabulkan permintaan ulun. Iqbal munajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Fastajaba lahu, maka Allah Ta'ala mengabulkan baginya munajatnya Nabi Ibrahim. Fa'amara Jibril, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril an ya'tiya ilaihi, agar mendatangkan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim bikaffin, dengan satu genggam min kafuril jannati, satu genggam daripada kafur dan berasal dari surga. Disebutkan satu genggam kafur. Wa yas'adu bihi ila jabali Abi Qubais, setelah satu genggam kafur tadi dibawa oleh malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim disuruh memegang satu genggam daripada kapur itu, dan Nabi Ibrahim diperintahkan naik ke Jabal Abi Qubais, dan sekarang jadi Masjidil Haram. Jadi perluasan Masjidil Haram. Di zaman dahulu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Wa yanfahu fil jawi, setelah itu Nabi Ibrahim dengan membawa satu genggam daripada kapur surga itu, lalu ditiupkan beliau fil jawdi, di udara. Dia nak beliau tantiup sedikit satu genggam kapur. Fa fa'ala dzalika fantashara fil ardi, setelah beliau melakukan itu maka bertebaranlah fil ardi, di bumi. Fakullu mawdi'in waqa'a fihi minhu, setiap daripada yang tersebar daripada kapur itu menyebar di permukaan bumi. Setiap tempat yang ada kejatuhan daripada kapur itu, syai'un shara milhan, maka menjadilah garam atau uyah. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fajami'u milhi fil ardi, maka seluruh daripada garam atau uyah fil ardi yang ada di bumi, min diyabati Ibrahim, berasal daripada jamuan hidangan Nabi Ibrahim untuk umat Nabi Muhammad.
Jadi asalnya dari sini dari beliau. Dan kapur dan berasal dari surga. Jadi kapurnya putih. Kalau kapur kita putih juga di dunia kapurnya. Jadi kapur dari surga dianggap beliau naik di atas setiap Abi Qubais dan setiap Mansirin. Setiap tampaknya ukuran daripada kapur itu menjadi uyah. Sampai menjadi uyah ada sing habisan. Apa baiknya uyah banyak. Bina ramuan bina sangat makan uyah setengah sendok. Ramuan bina gatal bina apa lagi ramuan bina batuan terus. Paliti uyah tak hilang tabolam orang batok atau belum bina kali berhilang. Paliti uyah ada kaidahnya setiap daripada Allah Ta'ala menciptakan ada faidahnya. Faidatun fi fadli sholati ala nabi yaumal jumu'ati. Satu faidah juga pada hikayat yang ke 100 daripada 167 keutamaan daripada ucapan salawat kepada Nabi Muhammad yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Uruiyah Anas radhiyallahu ta'ala. Riwayat daripada Sayyidina Anas qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jumu'ati mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca daripada salawat atas kepada Nabi ya adalah kita mau baca salawat dari Jumat saja dan bawah. Itu kayak melihat orang belajar tasbih, saya ikut juga tasbih. Kalau melihat orang ikut tasbih, ada juga pada ikut tasbih. Kalau karena orang melihat ikut tasbih, dia ikut tasbih barangnya. Masa ikut tasbih barang, untungnya ada ucap. Tapi ini hari Jumat dia mengikuti tasbih dan menggunakan tasbih dengan membaca salawat pada hari Jumat dengan apa jumlahnya 100 kali. Qadallahu lahu bisjaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan pada baginya itu 100 keperluan 100 hajat. Sab'ina min hawaijil akhirati dan nantinya ada hajat keperluannya itu 70 hajat keperluannya di akhirat nanti. Wasalasina min hawaijid dunia dan 30 hajat keperluannya yang dikabulkan Allah Ta'ala dari negeri dunia. Ini macam-macam keperluan yang ada di dunia dengan daripada dia ucapan salawat itu di hari Jumat 100 kali macam-macam kabul hajat apalagi usaha zaman termasuk daripada keperluan dunia yang dikabulkan Allah Ta'ala. Wa yuwakkilullah bi sholatihi dan Allah Ta'ala mewakilkan dengan bacaan salawat itu alaiya atasku kata Nabi. Malakan nantinya ada seorang malaikat hatta yadkhulaha sampai malaikat itu masuk ke kuburku ala qabri dan menyampaikan bacaan salawat seseorang itu. Tidak ada tugas khusus malaikat yang menyampaikan orang baca salawat. Malaikat tadi yang menyampaikan kepada Nabi. Siapa malaikatnya? Allah alam. Ada tugas malaikat khusus yang menjadi perantara mengirimkan orang baca salawat kepada Nabi. Aduh iya hanya malaikatnya pulang balik. Aduh iya malaikat ciptaan Allah Ta'ala daripada apa? Dari nur. Si uyuhan kita berkali-kali pulang balik uyuh. Mengirim ini pulang dan akhirnya apa? Mengantuk. Ini kadang malaikatnya berapa banyak umat Nabi yang berselawat tadi, maka berapa banyak itu pula malaikat yang mengirimkan kepada masuk ke kubur Nabi. Kama tadkhulu ala ahadikum al-hadidayah. Sebagaimana masuk atas salah seorang kalian itu dengan apa? Mendapatkan hadiah.
sebagai hadiah datang kepada seseorang di antara kalian. Nah, jadi orang dapat hadiah pasti ada mengantarkannya. Ada orang sudah mengambil, tapi itu biasanya itu dapat hadiah itu ada mengantarkan. Namanya tidak disebut tadi dapat hadiah. Tidak heboh dapat hadiah saja isinya foto. Dan kasih jadi binatang yang ada baru, yang ada manfaat, itu dapat hadiah heboh. Wa yukhbiruni bi ismihi, dan malaikat tersebut menghabarkan dengan namanya. Namanya itu siapa? Nah, jadi mengucapkan salawat, jadi malaikat tadi menghabarkan lagi namanya pulang bin pulang ya Rasulullah. Fa'asbatahu indi. Setelah itu kata Nabi, maka namanya tertulis indi fi sahifati bayda, di catatan yang berwarna putih, di tulisan yang berwarna putih, namanya terdapat berada di sisiku. Misalnya hari itu berapa orang mau salawat Nabi, maka tertulis catatannya di sisiku dan Nabi tersimpan. Wa ukafihu biha yaumil qiyamati, dan nantinya aku akan membekalinya pada hari kiamat. Aku akan memberikan bekal, nantinya aku akan memberikan balasan baginya, kata Nabi, pada hari kiamat. Jadi Nabi bujur. Berapa banyak sudah catatan yang dikirim oleh Nabi itu. Dia telah membaca salawat macam-macam. Faidatun fi fadlil ulama, pada keutamaan dikaitkan ke 168 keutamaan daripada orang yang berilmu, orang yang menjadi ulama. Jadi orang menjadi ulama itu bahwa dipaksa, misalnya lawas sekolah misalnya, kemudian ada muncul keilmuannya, lebih paksa memaksakan diri untuk apa? Yang jadi ulama tadi itu tidak bisa. Tapi dengan dia lama menuntut ilmu, kemudian setelah itu dia kalau mengembangkan ilmunya, berarti perlahan-lahan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita jadi ulama ini apa? Masing-masing. Ruya bil akhbari, riwayat dalam suatu kabar menyebutkan anna yaumul qiyamati, bahwasanya nantinya pada hari kiamat, yukta bi alimin, nantinya akan didatangkan seorang yang alim, bin ummati, bin ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada satu ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayufiqu baina yadayillahi ta'ala, maka dia itu didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dengan dia, ya Jibril khudh biyadihi, wahai Jibril, kata Allah Ta'ala, ambillah tangannya ulama ini, wadhhab bihi ila Muhammadin, dan pergilah oleh engkau bawa kepada Nabi Muhammad. Nanti menarik tangan kepada Nabi Muhammad. Fayati bihi ilaihi wa huwa ala syatihi haudihi, maka setelah itu malaikat Jibril membawa seorang yang alim tadi kepada Nabi Muhammad. Waktu itu walhal Nabi Muhammad sedang berada di mana? Di pinggir telaga Kautsarnya, atau di sisi telaga Kautsarnya. Apa di situ Nabi yang beliau berbuat? Yasqina sabil awami, dari sendiri yang memberikan air kepada orang-orang dengan wadah mereka. Jadi Nabi yang mencibukakan dengan wadahnya, Nabi yang mengotakkan. Jadi Nabi melayani orang yang minum di telaga Kautsar. Fayaqumu sallallahu alaihi wasallam wa yasqihi bi kafihi. Melihat ada ulama yang datang tadi di hadapan Nabi, berkata, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya beliau berdiri dan melihat orang alim tadi memberikan air kepada orang alim itu dengan tangan beliau sendiri, karena pakai wadah. Bukan Nabi
diberikan Nabi lawan ke mulut orang alim tersebut. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, fayaqulu na'am ya Rasulullah, tasqi nasa bil aniyati, engkau berikan air kepada orang-orang dengan wadahnya, wa tasqi hada bi kaffika, dan sedangkan engkau meminumi orang ini dengan telapak tangan engkau. Dan melihat fayaqulu na'am, jawaban Nabi apa? Na'am, iya ya Nabi. Li'anna nasa kanu mustaghilina bi dunya bi tijarati. Sesungguhnya adalah kita manusia itu kanu adalah mereka mustaghilina bi dunya, mereka itu adalah orang-orang yang sibuk dengan dunia bi tijarati, melalui berdagang saja. Wa kana hadza mustaghilan bil ilmi, sedangkan si alim ini adalah dia sibuk dengan apa? Mustaghilan bil ilmi, dia sibuk dengan menuntut ilmu aja. Thumma yu'maru bil mururi ala sirat, karena itu aja Nabi aku yang lebih utama melayaninya dengan telapak tanganku sendiri. Nabi kita berucap di orang-orang sibuk menuntut ilmu sehingga menjadi orang-orang alim dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala, ya balasan Nabi kepada dirinya itu. Thumma yu'maru bil mururi ala sirati, kemudian orang yang sibuk menuntut ilmu diperintahkan melewati siratal mustaqim. Fayunadi min tahti, maka ada yang memanggil dari bawah siratal mustaqim. Apa panggilannya? Ya fulan aghithni, wahai fulan tolongilah aku. Kita tolong di bawah siratal mustaqim. Kena ada pulang lewat, ya fulan aghithni, ya fulan aghithni, dengan suara yang halus, yang suara yang parau. Kayak ulu orang yang berilmu tadi, orang yang alim tadi berkata, man anta, siapa engkau ini? Siapa engkau ini? Aku ini tidak kenal. Kayak ulu ana min jumlati asdiqohika. Dia berkata, aku ini adalah salah seorang teman engkau dahulunya di dunia. Karena dia berucap salah seorang daripada temannya, lalu apa yang terjadi? Fayaqulu ya Rabbi sadiqi, orang yang berilmu, orang yang alim tadi berucap, wahai Tuhan tolongilah temanku. Fayarfa'u ilaihi, maka meminta si alim tersebut, kemudian si alim, orang yang alim tersebut mengangkat menarik tangannya, menolongi, ya tolong. Sangat bukan orang yang apa, orang yang berilmu, orang yang alim, nantinya bisa terus makin menolongi. Jadi orang berilmu, orang alim ini disaingi, musuhi, dan macam-macam. Pada barakatnya, jadi keutamaan daripada orang yang alim berilmu. Jadi orang yang menjadi alim itu kadang mau dipaksakan, intinya. Walaupun berilmu menuntut ilmu lawas juga, tapi ilmunya butuhnya ada terbuka, tetap pada awal. Dapat butuh ilmunya ada terbuka pada awal juga. Kadang yang menyembunyikan aja, kadang tidak berperintah untuk menyebarkan ada juga. Tapi ada juga tidak ada perintah langsung menyebarkan ada juga. Berilmu tadi, tapi tempat tadi itu ada lawasnya. Ada petunjuknya. Faidatun bi ziyarati akhir jannati. Ini satu faedah pada menerangkan saling berkunjungannya penghuni-penghuni yang ada dalam surga. Qala Abu Muhammad Al-Harawi radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Muhammad Al-Harawi berkata, inna ahlal jannati yatazawaruna. Kata Abu Muhammad Al-Harawi, sesungguhnya
penghuni penduduk surga itu. Yatazawajan saling mengunjungi pihak padanya dalam surga fi ayyamil usbu'i, di antara selama 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu saling berkunjung-kunjungan, berelang-elangan kayak kita yuridun ya. Fayawm sabati yazurul auladu abahum, di hari Sabtu anak-anak akan mengunjungi kedua orang tua mereka di surga. Bila sudah kumpul. Jadi di surga di 2 hari-harinya. Dan kita juga semingguan ada hari Sabtu, anak-anak mengunjungi orang tua mereka. Abahum di sini termasuk ummahatuhum, bapak dan ibu mereka. Wa yawmal ahadi, dan hari Ahad, yazurul aba'u auladahum, hari Ahad orang tua mengunjungi anak-anak mereka. Saling pembalasan hari Ahad kayaknya. Wa yawmul itsnaini yazuru at-talabidatu ulama'ahum, pada hari Senin para murid-murid akan mengunjungi ulama-ulama mereka atau guru-guru mereka. Tapi kadang bawakan apaan? Kalau dipinjam bawakan apa-apa, pasti bawakan bingkisan, belang, kadang-kadang mungkin tangan kosong saja. Tapi mau jadi surga kadang bawa apaan? Apa-apa. Karena surga sudah nyaman sudah. Apalagi mau bingkisan dulu lagi. Wa yawmul thulathai yazurul ulama'u talamidatihim, pada hari Selasa orang-orang alim, orang tuan guru mengunjungi murid-muridnya. Ada pembalasan. Si Azul aja. Dan juga di sini ya. Si Azul aja. Wa yawmul arbi'i tazurul umamu anbiya'u, pada hari Arba, hari Rabu, umat-umat itu mengunjungi nabi-nabinya. Siapa namanya umat? Misi nabi, nabi misi umat, umatnya itu mengunjunginya. Macam-macam loh. Karena semua nabi punya umat. Kita umat Nabi Muhammad nanti akan mengunjungi nabi kita pada hari Arbi'ah. Wa yaumul khamisi tazurul anbiya'u umamahum, pada hari Kamis para nabi-nabi mengunjungi umat-umat mereka. Pembalasan. Wa yaumul jumu'ati, dan pada hari Jumat nantinya tazuru jami'ul khalaiqi rabbahum, hari Jumat semua makhluk akan mengunjungi zat Tuhan mereka. Wa taqaddasa, dan menyucikannya oleh umat manusia atau makhluk tersebut. Bagaimana dia mengunjungi dan Allah Ta'ala yang disembah di dunia dahulunya, dan nanti akan mengunjunginya. Jadi kan Allah Ta'ala kita beribadah awal sini, nantinya kita akan bertemu dengan dan sini. Tidak mustahil, pasti bertemu. Orang kafir ada bertamu, paling ini kita mau lawan Tuhan yang di dunia dahulunya, sangkut di tiang, atau kita mau lawan Tuhan yang ada merpati di higanya, merpati, atau kita mau lawan Tuhannya nantinya nang begalung di kepala, nang tangannya kayak betapa, atau kita mau lawan Tuhannya nanti nang ada ular kobra di bahu. Usaha umat Islam kita mau anjur kita, tapi kita namanya Allah Ta'ala itu bagaimana jangan rindu seribu-ribunya. Lain lagu lah, jadi lagu rindu seribu-ribunya lain. Ini bertemu dengan Allah Ta'ala, rindu dengan seribu-ribunya. Fa'idatun fil ajsadi allati la tabla, suatu faedah adalah jasad-jasad yang tidak pernah hancur. Dzukira anna asyarata la tubla ajsaduhum, dihikayatkan, disebutkan bahwasanya ada 10 orang
La tabla ajsaduhum, yang tidak akan hancur ajsaduhum, jasad-jasad mereka. Yang pertama apa? Al-ghazi, orang yang membela agama Allah Ta'ala, yang berperang menjala membela agama Allah Ta'ala. Kemudian lagi wal-alimu, adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian dalam menuntut ilmu meninggal. Wal muadzinu, yang ada dengan pas bacaannya. Wa hamilul qur'ani, dan orang yang selalu membaca dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Bukan membawa Al-Qur'an saja, membawa biasanya membawa masalah tiada air itu membawa Quran. Tapi maksudnya membawa Quran di sini orang yang menghafal, orang yang mengamalkan dengan isi Al-Qur'annya, tidak akan hancur. Ada kisah orang alim ulama Indonesia di Tabuk, di Masjidil Haram, di Pakuburan. Saya pas diharap dipindahkan, jenazahnya masih basah lagi, karena sudah dikuburkan beberapa abad yang lalu. Buktinya, kenapa buktinya? Itulah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa hancur semua. Wan Nabiyyu, kemudian yang kelima, yang keenam, jasad para nabi. Wasyahidu, yang ketujuh, jasadnya para mati syahid, syahid dunia dan akhirat atau syahid dunia. Wal mar'atu idza matat fi nifasiha, yang kedelapan, seorang perempuan yang meninggal pada saat nifas. Yang ke-9, wahlus sunnati, dan orang-orang yang selalu menjalankan sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi semampunya. Yang ke-10, waman qutila mazluman waman mata yaumul jumu'ati, orang yang mati dalam keadaan terbunuh dengan zalim, dan orang yang meninggal pada hari Jumat menurut riwayat, dan tidak akan hancur jasad mereka. Ada pembuktian banyak. Ada yang meninggal hari Jumat, itu kita buktikan. Pembuktian, insya Allah wujud. Tapi ada orang mendengar aku. Di 10 macam. Inna Allaha akrama syuhada bi khamsi umurin lam yukram biha ahadan minal anbiya'i. Dalam hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan syuhada, orang mati syahid, dengan 5 hal yang tidak pernah Allah taala memuliakan seseorang pun, baik daripada para nabi minal anbiya. Wahwa, itu adalah apa? An yatawalla qabla arwahihim biyadihi, adalah orang yang mati syahid itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ruh-ruh mereka langsung berada di tangan atau di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yughassaluna, tidak dimandikan mereka, mati syahid itu jahat. Wala yusalla alaihim, dan tidaklah mereka disolatkan atasnya. Wa yaquluna fi thiyabil akhirati, dan mereka itu dikafani dengan pakaian akhirat. Dikafani dengan pakaian akhirat, adalah baju yang dibawanya nanti itu pengafatnya sudah. Wa yusammuna ahya'un fi quburihim, dan mereka itu adalah yang disebutkan sebagai orang-orang yang masih hidup di dalam kubur mereka. Wa yashfa'una kulla yawmin, dan mereka itu ditolong pada setiap hari, diberikan pertolongan pada setiap hari.
bi khilafi ghairihim, tidak diberikan kepada yang lain. Hormati saya itu berat juga waktu di dunia ya. Kenapa? Gawian itu berat juga. Dan terutama kita membela agama Allah Ta'ala syahid dunia dan akhirat. Fa'idatun fi istihsani khamsatin fi kulli syai'. Suatu faedah bahwa menganggap baik adalah pada 4 macam, pada 4 hal dan perlu dianggap baik, dianggap bagus. I'lam anna Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akhbar khamsata asya. Allah Ta'ala itu menyembunyikan 5 hal fi khamsati asya, pada 5 hal. Apa saja yang disebutkan Allah Ta'ala? Yang pertama, akhbar Allah fi ta'atihi dengan ta'ati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama menyembunyikan keridhaannya dalam suatu ketaatan. Jadi kita berbuat taat, di situ Allah Ta'ala menyembunyikan keridhaannya. Supaya apa? Yastahidan nasu, supaya adalah orang-orang bersungguh-sungguh fi jami' ta'ati, pada melakukan semua ketaatan. Raja'a, dan mengharapkan an yusadiquha, mengharapkan bahwasanya redha itu kembali kepada dirinya. Jadi kita menggawe ketaatan walaupun seuyuh-uyuhnya, sepayah-payahnya, di situ ada keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kita tidak tahu Allah Ta'ala memberitakan dikerjakan paling uyuh, seuyuh-uyuhnya, seberat-beratnya. Misalnya bulan puasa, tak ada musim panas yang luar biasa panasnya, yang kusur-kusur mataharinya. Di situ keredoannya banyak ada di situ. Coba kita baca tergoda. Wa akhfa sukhtahu fi maksiatin minal ma'asi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemarahannya dalam suatu perbuatan dan maksiat yang dilakukan oleh siapa? Manusia. Supaya apa? Liyastanibahan nasu, supaya adalah manusia itu bersungguh-sungguh menjauhinya, kullaha, semuanya, khasyatal wuqu' fihi, yang adalah karena takut terjatuh ke dalamnya. Di setiap yang di dalam Tuhan digawi, di situ ada mengandung daripada kemurkaannya, kemarahannya. Tapi Allah Ta'ala menyatakan, dia nyatakan sendiri sampai di mana perlakuannya. Ada yang sini tabur langsung, ada yang sini nyatakan aja sampai kebilang, ada sini nyatakan aja, nyatakan terus. Dan kenapa sampai umurnya sampai. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhfa lailatul qadri fi Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar fi Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Bulan ini yastahidan nasu, mengapa? Supaya manusia bersungguh-sungguh fi ihya'i layalihi, untuk menghidupkan malam-malamnya. Raja'a, mengharap an yusadiquha, mengharap bahwasanya apa? Menghidupkan malamnya itu mengenai dengan turunnya Lailatul Qadar. Jadi disuruh menghidupkan malamnya. Ini suruh bangun. Kalau pas bangun itu menghidupkannya diturunnya Lailatul Qadar. Turunnya itu yang bukan pada main-main itu ada. Dan lebih baik diturunkan di Lailatul Qadar itu punya istilahnya Allah Ta'ala menurunkan kalau seseorang tadi lebih baik disembunyikan saja, jangan dipamer-pamerakan kita jadi usaha macam-macam. Ya tadi banyak kerugian kita punya orang Lailatul Qadar atau kabar yang orang ngambil berkat hilangan kita sandal hilang. Kalau orang ini sandal ini dan bekas itu dia Lailatul Qadar jadi bawahnya sandalnya.
Jadi menjatuh dalam kata dia bagus disembunyikan, jangan dikisah-kisahkan. Udah coba misalnya merasa minal lain menang lain, coba pilih sendiri nampak udah. Jangan tertipu, ini sudah Allah Ta'ala menurunkan sudah tidak. Jangan dijadikan Gatul Qadar, Nusrul Qadar, jangan usaha, jangan cari usaha yang lain itu banyak. Jadi usaha ulang. Jadi teman-teman Gatul Qadar turun usaha. Lebih baik disembunyikan. Wa akhfa ismahul a'zam fi jami' asma'ihi. Dan yang keempat, Allah Ta'ala menyebutkan nama-namanya yang besar, yang agung, yang mulia. Supaya apa? Pada semua nama-namanya liyastahidan nasu fi doa, supaya semua manusia itu apa? Bersungguh-sungguh fi doa, berdoa. Bijamiha, dengan menyebut semua nama Allah Ta'ala, roja'a an yusalifuha, bahwasanya mengharap bertepatan dikabulkannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Allah. Banyak lagi, ya Jabbar, ya Wadud, ya Al-Jib'an, Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Wadud, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, ya Allah. Dan itu nama-nama Allah semua itu baca doa di sana. Kenapa menyebut nama Allah Ta'ala? Kalau salah satu menyebut nama Allah Ta'ala itu dikabulkan permintaan kita. Jadi kita menyebut banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Karim, ya Allah, ya Karim misalnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Ribal Muqarrab. Jadi banyak nama-nama Allah Ta'ala yang kita sebut. Wa akhfa awliya'ahu fi jumlati khalqi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya fi jumlati khalqihi, dalam kumpulan manusia atau dalam kumpulan semua makhluknya, hatta la yahtaqiru minhum ahadan minhum, sehingga tidak akan menghina seorang pun dari mereka itu. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kekasihnya. Ada kekasihnya yang dimasukkan Allah Ta'ala, ada kekasihnya yang disebutkan Allah Ta'ala, ada. Makanya kalau jangan menghinakan, jangan mengungkap, jangan menyembati. Kalau menyembati itu termasuk daripada auliya Allah Ta'ala atau kasih Allah Ta'ala. Kita akan tahu. Di sini disebutkan ada nama masyhur, ada nama mastur. Nama masyhur banyak. Masyhur sudah tahu aja nama masyhur. Nama mastur itu orang yang ada tahu. Makanya kan perkataan Kiai Hamid Pasuruan, kata beliau tadi, aku ini, kata beliau, sama hendak sekali seperti Tuan Guru Bangkil tadi. Kenapa? Karena di sini aku ini terlanjur masyhur sudah. Kalau Guru Bangkil itu masyhur di sini, karena aku terlanjur sudah masyhur, sehingga aku sih kelapahan awakku melayani orang. Karena sudah terkenal, orang terkenal itu mananya pasti mendatangi. Kalau Guru Bangkil itu sendiri, untuk Guru Bangkil ada banyak beban, karena sini Guru banyak ada tahu. Pilih yang terkenal kan, pilih yang terkenal kan. Ayo, menjadi pilih terkenal berarti kayak artis. Jadi untung sini aku seperti hendak sekali makanya Guru Bangkil jar Kiai Hamid Pasuruan. Jadi kadang nyakupan Guru Bangkil tadi kurang banyak tahu.
Sedangkan puji sidik sudah banyak orang tahuan dan orang katuju mengejar puji sidik. Karena aku besar puji dikejar orang. Asal jangan minta utang aja. Banyak utang dikejar orang. Kenapa? Sudah hampir habis masa temponya. Makanya pengawal bukan pengumuman selesai tiba-tiba. Jangan saya berpikirnya. Tapi ada pengumuman pakai GPS ketahuan titik-titik abang. Dari auliyahu. Kenapa? Karena menuntut meminta doa daripada kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala itu raja'a an yusadibahu, mengharap supaya terkabulkan doanya bihusuli barakatihi, dengan menghasilkan berkahnya. Makanya kita kan ziarah di situ. Dan dia doanya ziarah kepada kubur aulia itu. Dan ditunjuk doanya. Dan kita ziarah kubur aulia mananya. Dan kita cari itu berkah dari doanya, itu yang sebutin. Karena kita jadikan barang itu ada barang-barang itu belakangan. Wa zada ba'duhum wa akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jumu'ati. Dan sebagian daripada mereka menambahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu dikabulkannya doa fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Ada waktu kabul doa. Antara yang pertama kan ketika berbunyi dari waktu masuk waktu zuhur sebelum azan. Kemudian yang kedua ketika apa? Ketika si hakim sudah duduk khutbah pertama. Sebelum menuju doa di situ. Barang aja doa apa kah? Langsung panjang-panjang doa anak kerja. Biasanya supaya manusia beriman berdoa bihi pada waktu itu. Di hari Jumat, di hari lain dikabulkan juga, tapi sangat yang mustajabah hari Jumat. Kita salah paham. Kalau usah berdoa di hari lain ya. Berdoa di hari Jumat saja salah pulang. Jadi seminggu ada berdoa. Kita hanya berdoa jangan di hari Jumat, pengabulan doa ada juga. Di hari lain juga berdoa dulu, jangan ada berdoa. Tapi yang lancar mustajabah di hari Jumat dengan mengharap pada waktu dan didoakan Allah Ta'ala ditolong di situ. Ala jami'ah, atas keseluruhannya. Fa'idatun bi ba'di karamati sultan awliya. Faedah pada menerangkan kemuliaan daripada sultan awliya. Siapa sultan awliya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ruya an Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, dihikayatkan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu annahu kana jalisan, bahwasanya dahulunya adalah beliau itu sedang duduk ala kursi, duduk di kursi. Ya'idun nasa, beliau duduk di kursi memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang di tempat sini. Pamarran, ketika itu maka lewatlah hi'atun, satu ekor burung elang, ta'iratun, yang terbang. Fasohat, burung itu dengan berteriak dengan suaranya. Fawaswasan alal hadirin, burung itu mengganggu orang-orang yang hadir di majelis sidin tadi. Ketika sidin menyampaikan nasihat, datang burung masuk rumah, masuk majelis sidin lewat. Burung tadi terbang sampai di hadapan sidin, teriak-teriak dengan jari. Faqala li syai'in, burung itu berteriak dan mengganggu orang hadir. Lalu kata Tuan Syekh Abdul Jalani, ya rihu khudhi ra'siha. Kata Tuan Syekh Abdul Jalani, wahai angin, ambillah kepala burung ini. Fatala ra'suha, maka diambillah oleh angin kepalanya. Binahiyatin, terlempar di
suatu sisi tipai kepala burung. Wa badanuha fi nahiyatin, dan badannya terlempar juga di suatu tempat yang lain. Pada jalan Syekhu anil kursi, setelah selesai, kemudian Tuan Syekh Qadir Jilani duduk di kursi. Setelah selesai tadi, nazala anil kursi, beliau turun dari kursi beliau, wa akhadha biyadihi, dan mengambil dengan tangan keduanya kepala dan awak burung itu dengan tangan Siddiq. Faqala, dan Siddiq berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahayyan wa qara, maka burung itu kembali hidup dan bersambung kepalanya. Wa qara, dan dia terbang. Wan nasu yang turunaha, pada waktu itu orang-orang yang hadir waktu itu melihat akan burung itu hidup kembali. Karamatan lahu, karena kemuliaan bagi Tuan Syekh Qadir Jilani. Orang pandai berkati, artinya apa? Siddiq merespon burung itu, pada Siddiq jaga yang Siddiq ditemukan kembali. Binatang dan atau dibasah, diskusi angin menenggal kepalanya, kemudian setelah Siddiq tutup turun di kursi, Siddiq ambil kepala burung dan awak tikai tadi di sambungan Siddiq, lalu hidup kembali. Maras laut burung, walaupun burungnya itu burung yang kalau dimakan, dia punya ujian burung tadi. Kita ada bahan mungkin dari itu. Dan dimudahkan Allah Ta'ala, dan sekitar dia Allah Ta'ala matikan semua khotimah, menjawab juga semua khotimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah, semoga berdosa dan kita dirahmatikan Allah subhanahu wa ta'ala bizarihi, bertahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil. Faqihna fi din wa alimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma